Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Nogosari, Ibu Uswatun Hasanah, yang saya hormati CGP Angkatan 10 Bu Wulan dan Bapak Ibu Guru SDN Nogosari yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada acara hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Nogosari, dan yang kami banggakan Bu Yunita Wulandari sebagai CGP Angkatan 10, Bapak Ibu Guru serta undangan yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Semoga serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mengawali ini nanti, yaitu diseminasi, saya akan menyampaikan beberapa kata, yaitu yang pertama, saya merasa bangga bahwa di SD kita ada yang berkenan mengikuti program guru penggerak, yang mana pendidikannya juga tidak mudah dan tidak bisa dianggap remeh. Kemudian hasilnya sangat berpengaruh dalam peningkatan perbaikan demi sekolah kita tercinta. Disiplin positif di sini bukan hanya sebuah aturan yang harus kita ikuti, tetapi budaya positif di sini memberikan peran penting bagi peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik dan mencetak siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, juga secara emosional. Dengan demikian, semoga kegiatan diseminasi ini bisa membawa perubahan menjadi lebih baik di sekolah kita tercinta. Bisa diterapkan tidak hanya di dalam kelas yang diampu oleh Bu Wulan selaku CGP, melainkan juga diterapkan di seluruh kelas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Wulan yang telah sudi, yang telah rela berbagi ilmu dan pengalamannya selama mengikuti program CGP ini kepada teman-teman, dan mampu memberikan semacam sharing dengan teman-teman rekan sejawat di SDN Nogosari. Dan saya juga berharap semoga Bu Wulan tidak hanya menyebarkan di lingkup SDN Nogosari khususnya, tetapi juga pada KKG baik gugus 1 sampai gugus 4 di Kecamatan Pajak pada umumnya. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan.
Semoga pelaksana diseminasi ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Nanti dilanjutkan oleh Bu Ulan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Ulan. Sebelum itu saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu SDN Nogosari. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bu Uswatun selaku Kepala SDN Nogosari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Nogosari. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini dalam acara diseminasi pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Serta salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu berada di jalan kebenaran, yakni ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja ya di sini kita tidak perlu tegang. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Kalau memang sebelumnya itu ada agak menegangkan, kali ini kita bersantai, berbagi pengalaman, berdiskusi terkait budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita tercinta, yaitu SDN Nogosari. Langsung saja, budaya positif. Pak, Bu, monggo nanti depan. Budaya positif. Ketika panjenengan semua mendengar dan melihat ada tulisan budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di dalam benak panjenengan? Apa ya? Monggo, mungkin Bapak Cahya. Ayo Bapak Cahya, budaya itu apa ya? Ya, kalau menurut saya pribadi Bu, jadi budaya positif itu kegiatan yang sudah terjadi di sekolah kita yang menuju ke arah positif. Misalnya kalau di sini yang sudah berjalan itu kayak mendisiplinkan anak untuk membuang sampah di tempatnya sesuai dengan kriterianya itu. Ada 3 macam, dari sampah plastik, sampah kertas, dan sampah organik. Di situ sudah masuk di budaya positif. Terus ada lagi yaitu tentang keagamaan. Jadi setiap Kamis kita sudah melakukan sholat duha berjamaah di halaman kelas, di halaman sekolah maksudnya. Jadi harapannya untuk kedepannya memang kita mendasari anak-anak itu agar lebih mencintai Tuhannya. Jadi kalau kita sudah cinta, apapun yang diminta akan dikabulkan, seperti itu Bu, menurut pada perspektif dari saya. Baik, terima kasih Pak. Okay. Sangat luar biasa sekali ya. Kesimpulan dari pemahaman budaya positif menurut Bapak Cahyo Adi ini adalah pembiasaan yang sudah kita lakukan bersama-sama, terutama di sekolah kita. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang lain, kira-kira budaya positif itu apa ya yang saya pikirkan? Bapak Aleka. Bapak Budi? Ya. Menurut saya budaya positif itu tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Adi. Budaya positif itu suatu kegiatan yang kita lakukan sudah secara terus-menerus atau istiqomah. Misalnya ketika datang
anak-anak bersalaman kepada Bapak Ibu guru itu juga termasuk budaya positif. Berdoa sebelum melakukan kegiatan atau setelah melakukan kegiatan itu juga termasuk budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ternyata tanpa kita sadari, sebenarnya kita semua yang ada di sini itu sudah melakukan yang namanya budaya positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mari kita mengenal budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Konsep utama budaya positif di sini saya mengambil 7 karena sesuai dengan materi yang ada pada modul 1.4. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma pendidikan, kemudian ada disiplin positif, kemudian memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Langsung saja konsep yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma pembangunan. Alhamdulillah untuk sudah 2 tahun ini kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dan sudah berjalan dengan baik. Untuk kelas 1, 2, kemudian kelas 3 dan kelas 4. Untuk tahun ajaran berikutnya pasti kita sudah semuanya melakukan kurikulum Merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila sendiri itu apa? Yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ini juga termasuk dalam disiplin positif yang biasanya kita laksanakan pada saat sebelum memasuki kelas, yaitu berbaris di depan kelas, kemudian menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Konsep selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Mendengar kata disiplin itu pasti sesuatu yang susah ya kita laksanakan. Karena saya sendiri pun juga sama, susah sekali untuk menerapkan bagaimana menjadi pribadi yang disiplin terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau bukan diri kita, terpaksa harus ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Kemudian di sini kan memerdekakan. Merdeka sendiri itu apa? Merdeka atau merdeka iku jarwanya Nora mau lepasi pangre ning uga kuat kuoso mandiri priyonggo, yaitu mereka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Ketika kita sudah merdeka, kita harus berani memerintahkan diri kita sendiri, tidak terpacu kepada orang lain. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan budaya positif, disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini beberapa penerapan budaya positif di sekolah, yaitu manfaatnya membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin yang positif dengan melakukan membuat keyakinan kelas. Ini adalah contoh dari awal pembelajaran pada tahun ajaran 2023-2024. Sebelum siswa memasuki kelas 5 itu kami membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan itu akan kami yakini selama 1 tahun ke depan. Untuk materi keyakinan kelas sendiri nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Manfaat dari keyakinan kelas ini akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif dan pasti memudahkan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan tidak menekan siswa. Kemudian membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. Materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi. Apa yang memotivasi saya menjadi seorang guru penggerak? Yang pasti saya ini terus berkembang ya, tidak hanya stuck di kemampuan saya awalnya. Saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya miliki, menimba ilmu, kemudian menjadi guru yang lebih baik, yang menggerakkan lingkungan di sekitarnya yang lebih baik dari sebelumnya. Kebetulan di sini ada rekan saya yang juga mengikuti guru penggerak. Pak Uliana, kira-kira motivasi apa yang memungkinkan, yang membuat Anda mengikuti guru penggerak ini? Pakai ini. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak, begitu ya Bu ya. Jadi motivasi saya yaitu saya ingin belajar dan belajar lagi. Itu aja motivasi saya. Sangat keren sekali ya Bapak Ulina. Semoga rekan-rekan yang lainnya juga akan mengikuti jejak-jejak yang baik. Nah, di sini saya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya cukup mudah. Mohon maaf saya berada di tengah ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ayo, kira-kira apakah akan datang tepat waktu apabila di sekolah tersebut tidak ada penghargaan dan tidak ada teguran? Pak Heri? Meskipun tidak ada teguran atau apalah itu, kita kan itu adalah suatu kewajiban. Jadi ya harus tetap datang tepat waktu dan tetap untuk mengajar murid-murid kita agar
nantinya bisa untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Terima kasih Pak Heri, sungguh mulia sekali ya Bapak Heri. Kemudian saya ingin mendengar jawaban dari Bapak Joyo ini. Kira-kira kalau tidak ada penghargaan atau tidak ada teguran, apakah Bapak akan tetap datang tepat waktu? Untuk datang tepat waktu sih tetap, karena itu tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kalau tidak tepat waktu atau kita katakanlah molor ikut-ikutan, jadi kan kasihan. Baik, terima kasih. Jawaban dari Bapak Joyo juga sungguh luar biasa sekali. Beliau ini sangat berpihak kepada siswa, di mana memikirkan siswa. Bagaimana kalau kita terlambat, kan kasihan murid-murid yang ada di kelas. Kalau contohnya saja sudah buruk, bagaimana dengan siswa yang akan kita ajar? Jadi untuk pertanyaan ini sudah jelas ya bagaimana jawabannya. Yang pasti kita sebagai guru harus datang tepat waktu. Kalau bisa sebelum siswa memasuki kelas ataupun sebelum bel harus berada di sini. Sebagai contoh untuk siswa kita juga, agar mereka termotivasi menjadi lebih baik. Nah, motivasi siswa sendiri itu apa? Berdasarkan materi yang sudah saya pelajari, ada 3 motivasi yang membentuk karakter peserta didik. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya tuh murid melakukan disiplin diri karena takut akan dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mereka datang lebih pagi karena takut akan mendapatkan hukuman dari misal dari bapak ibu. Mereka takut datang terlambat karena nanti akan disuruh berlari keliling lapangan gitu. Ini termasuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua yaitu karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Hal ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi mulai sekarang itu jangan membiasakan memberi imbalan kepada siswa. Kenapa? Karena pada akhirnya siswa itu motivasinya itu bukan berasal dari diri sendiri, melainkan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu penghargaan. Loh, tapi kalau misalnya ada yang berprestasi gitu, bagaimana? Ada siswa yang mendapatkan nilai yang lebih baik, kita kasih apresiasi ya Bapak Ibu, bukan memberikan hadiah, bukan memberikan misal uang atau dalam bentuk benda yang lain. Kemudian motivasi selanjutnya yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri siswa. Jadi yang ketiga ini merupakan menurut saya yang terbaik ya. Yang pasti motivasi harus berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari ketidaknyamanan karena takut hukuman atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Bolehlah termotivasi dari orang lain, asalkan motivasi tersebut baik, mencontoh perbuatan yang baik, bukan karena takut hukuman atau mengharapkan imbalan. Nah, ini juga ada pertanyaan. Menurut panjenengan semua yang ada di sini, dari ketiga jenis motivasi ini, ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya ingin tahu motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah. Mohon maaf Ibu, boleh saya minta jawaban dari panjenengan? Terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya selama ini yang mendasari perilaku murid-murid di sekolah masih di nomor 1.
Ya, nomor 1 dan nomor 2, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan ingin mendapatkan imbalan. Jadi mereka mengerjakan sesuatu itu karena 2 hal itu. Baik Bu, terima kasih. Karena memang sebenarnya ya berdasarkan pengalaman kita semua yang berada di sini, ternyata pada kenyataannya siswa itu takut akan hukuman. Misal mereka tidak mengerjakan PR karena mereka takut keesokan harinya akan dihukum. Mereka datang tepat waktu, mereka menggunakan pakaian upacara lengkap itu karena mereka takut akan hukuman. Jadi tugas kita yaitu memotivasi siswa agar ketakutan tersebut atau harapan-harapan tersebut seperti mendapat penghargaan itu berubah menjadi motivasi diri sendiri. Selanjutnya yaitu posisi kontrol atau restitusi. Di depan ini ada sebuah cerita, saya akan membacakannya dan akan kembali ke belakang. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malah beliau meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Bolehlah saya meminta Bu Guru cantik kita untuk menjawab. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva itu tidak setuju. Karena bagaimanapun kan tiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa meminta anak itu harus bisa di semua mata pelajaran. Karena itu tadi setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, betul sekali Bu Nia. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka pasti memiliki bakat dan minatnya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak harus menghakimi seorang anak tersebut apabila tidak menguasai di satu pelajaran. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman, konsekuensi atau konsekuensi? Mengapa? Bapak siapa ya? Bapak Cahyo bukan? Terima kasih Bu Bulan. Kalau dari sisi perspektif saya, tindakan Pak Seno ini termasuk hukuman. Kenapa? Karena Pak Seno tidak peduli dengan apa yang dilakukan Iva. Bagi Pak Seno, dia adalah melakukan sebuah kesalahan. Jadi tindakan Pak Seno di sini memang dianggap Iva ini sudah tidak mampu pada satu bidang. Jadi Pak Seno menghukumnya karena tidak mampu mengerjakan matematika, sehingga yang terjadi Pak Seno tidak peduli bagaimana Iva itu diperlakukan oleh teman-temannya. Jadi menurut saya hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cahyo. Jawaban yang sangat luar biasa menurut saya.
Menurut saya juga sama Pak, ini tuh termasuk hukuman. Karena ini tuh satu belah pihak ya Pak. Yang namanya hukuman itu kayak merugikan untuk siswanya, lebih ke merugikan. Kemudian sebelum kita lebih lanjut, di sini ada beberapa pengertian hukuman, konsekuensi atau restitusi. Apakah itu hukuman? Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang biasanya memberikan hukuman secara tiba-tiba. Ayo kita berusaha bersama-sama untuk meninggalkan hukuman ini kepada anak. Kemudian konsekuensi itu apa? Nah, konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Tadi kan hukuman itu bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi ini tuh sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas terlebih dahulu dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi ini lebih ke pihak sekolah, satu belah pihak yang membuatnya, bukan dua belah pihak antara pihak sekolah dan pihak murid atau wali murid. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari ketiganya ini, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, tentulah restitusi yang terbaik, karena ini merupakan sebuah proses. Jadi ada keterlibatan antara dua belah pihak. Ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kira-kira Bapak Ibu sering melakukan apa ya kira-kira? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Dari segi hukuman biasanya itu guru menghukum siswa tersebut hormat di bendera selama 10 menit. Tega sekali ya. 10 menit itu lama loh Bu kalau berdiri. Kemudian guru itu marah dan murid menjadi takut. Itu yang dinamakan hukuman. Kalau konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau PR-nya sedikit 3 kali lipat sih tidak masalah, tapi kalau PR-nya banyak kan kasihan ya Bu anak-anak. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini juga lebih ke takut ya, bukan menghormati. Kalau yang restitusi, dari adanya kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, guru pasti menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan kepada dirinya, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kira-kira mengapa kok tidak mengerjakan PR? Apakah lupa, apakah ada kegiatan lain di rumah, pasti ditanya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau ini kan dua belah pihak ya yang bersangkutan, jadi tidak menuntut atau memaksakan siswa. Pasti siswa lebih terbuka dan lebih jujur terhadap gurunya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira kita berada di posisi mana ya? Ada yang namanya posisi penghukum, ada pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, ini ada video yang coba saya putarkan. Selamat pagi Bu.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, videonya singkat tapi cukup bermakna ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum, ciri-cirinya yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk. Ini tidak diperbolehkan ya, menunjuk-nunjuk ke arah siswa. Apabila menunjukkan sesuatu kita menggunakan tangan seperti ini ya, jangan memakai satu tangan. Kemudian berkaca pinggang gitu. Berkaca pinggang itu seperti apa? Seperti ini sambil melotot-melotot. Kemudian membentak atau menyinggung, bahkan menyakiti. Nah, ciri-cirinya pula hukuman verbal atau berupa hukuman fisik. Tadi kan karena dia terlambat ya, tidak nyambung, terlambat dan disuruh berlari mengelilingi lapangan 3 kali, itu tidak ada kesinambungan. Dampaknya sendiri itu apa? Pasti ada dampak bagi muridnya. Murid yang pasti menjadi pendengar. Murid akan mengingat bahkan sampai tua. Kalau mereka pernah, aku dulu loh waktu SD loh pernah disuruh, maaf ya, ini sebagai contoh. Dulu waktu saya SD pernah disuruh Bapak Alek untuk maaf saya begitu. Saya dulu sama Pak Alek disuruh mengepel musola karena tidak mengerjakan PR agama. Kan tidak nyambung itu ya. Jadi akan diingat-ingat oleh anak-anak seumur hidup mereka. Kemudian mereka itu tidak menyukai gurunya atau pelajaran yang diambil. Karena telah dihukum oleh guru sedemikian rupa, mereka pasti akan tidak menyukai gurunya. Ketika ada guru lewat, di depannya mereka hormat, tetapi ketika gurunya sudah melewati mereka, mereka akan menggunjing. Oh ini loh, Bapak yang dulu menghukumku seperti ini. Kan tidak enak ya Bapak Ibu kalau ada siswa yang seperti itu, terkesan tidak menghormati gurunya sendiri. Kemudian yang pasti siswa itu tidak akan menyukai pelajaran yang diampu. Apabila ada salah satu guru mapel ataupun guru kelas yang menghukum siswa kelewatan sedemikian rupa, pasti mereka malas untuk memasuki kelas yang diampu oleh, yang diajar oleh Bapak Ibu guru yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi ini ayolah kita hindari ya, jangan sampai kita melakukan atau mengadakan berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Tetapi saya rasa Bapak Ibu guru SDN Nogosari ini cukup baik, sangat baik. Insya Allah tidak ada yang berada pada posisi kontrol sebagai penghukum ini. Selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Apa ya bedanya dengan yang tadi? Saya akan putarkan video. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Dan videonya selesai. Nah, ciri-ciri membuat merasa bersalah itu apa? Yang pertama itu suaranya melembut, naren, seperti itu tadi ya. Akting ibunya juga sangat meyakinkan. Kemudian itu cenderung suaranya itu tenang, tetapi kata-katanya itu menyalahkan muridnya. Kemudian guru itu menyatakan kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Gimana kalau ibu ditegur ibu kepala sekolah? Seperti itu, tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian dampaknya untuk siswa itu apa? Yang pasti membuat murid itu merasa bersalah dan merasa gagal, karena tadi kan sudah di kayak disambat-sambati gitu loh Bu sama apa? Ibu gurunya, disalah-salahkan, dan pasti dia akan merasa gagal, dia akan berkecil hati. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu posisi teman. Ini juga ada video yang adegannya juga masih sama Bapak Ibu. Ibu guru yang tadi beserta si Naren ini. Disimak lagi posisi teman. Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, setelah kita melihat video posisi kontrol sebagai teman, ini ternyata terlalu menggunakan bahasa yang yang friendly kepada siswa, ini juga tidak baik ya. Kita melihatnya pun juga kayak kok gitu ya, kayak tidak ada kewibawaannya gitu. Ciri-cirinya itu bagaimana? Yang pertama, suara guru tersebut pasti akan ramah. Mereka menganggap kalau siswa itu adalah teman, jadi bahasanya pun juga kayak kurang gimana gitu. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk membangkitkan suasana. Demi ibu Naren, kan kayak gimana gitu didengarnya itu. Kalau anak SD sih mungkin berpikirnya tidak terlalu jauh, tetapi apabila lawan kita yang kita ajar adalah anak SMA, itu kurang pantas, kurang sopan. Kemudian dampaknya, murid akan bergantung pada suatu orang, faktor ketergantungan. Kalau dicontohkan si Naren tadi, karena si ibu bersikap seperti itu, pada akhirnya Naren akan, walau aku terlambat loh, bu ini loh gak marah. Kan akhirnya ketergantungan, yang pasti akan diulang lagi. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Absenku pada akhirnya juga akan dibenahi oleh ibu guru. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Pasti akan berpikir seperti itu. Posisi kakak yang keempat yaitu pemantau. Ini ada video lagi dari si Naren dan si ibu. Mungkin sudah hafal ya dialog yang awal.
kenapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini adalah posisi pemantau. Sebenarnya pemantau juga tidak buru-buru sekali ya, Bu. Tetapi pasti ada dampaknya. Ciri-cirinya yaitu suaranya datar, tapi tidak emosi, tidak bersenda gurau, atau suaranya pun tidak tinggi. Kemudian tercipta identitas diri yang positif dan senantiasa mengawasi. Pada saat murid diberi sanksi, maka guru terus memantau. Jadi yang namanya memantau, apabila ada kesalahan dipantau lagi, salah lagi, dipantau lagi, seperti itu. Kemudian dampaknya untuk siswa itu apa? Yang pasti murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Karena dia sudah tahu konsekuensinya, dia pasti akan terus melakukannya tanpa dia mempunyai motivasi yang lebih baik. Kemudian dia itu tidak sepenuhnya mandiri karena selalu dipantau dan diawasi. Nah, posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer. Menurut saya ini adalah posisi yang baik yang harus kita terapkan. Ini ada video dari Naren dan ibu yang tadi, namun adegannya berbeda. Silakan disimak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah posisi kontrol kelima, yaitu sebagai manajer. Susah ya Bapak Ibu ini dilakukan. Karena ini sangat sabar, tetapi ya ayo kita berusaha. Ciri-cirinya yaitu suara si posisi manajer ini tuh netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif, dan guru akan membuka dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid.
Kemudian membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri, termasuk tadi yang ada di video, guru akan menanyakan keyakinan kepada murid, keyakinan awal, keyakinan sekolah. Pada akhirnya murid akan memecahkan sendiri masalahnya. Nah, dampaknya untuk siswa tersebut yang pasti mereka akan lebih mandiri, mereka akan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Kalau ada siswa terlambat, kita marah-marah, pasti akan berdampak buruk bagi siswa juga. Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita tanya dulu apa penyebabnya, kemudian kita ingatkan kalau sekolah kita itu masuknya jam sekian, keyakinan kita di sekolah ini tuh apa, yaitu datang tepat waktu. Jadi insya Allah siswa akan lebih baik daripada kita hanya memarahi mereka. Selanjutnya yaitu budaya positif kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bukan berarti mereka nakal, tetapi kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh siswa kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival sendiri adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, dan menyayangi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Sekarang kita mengerucut ke keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas? Sudah membuat keyakinan kelas di sini? Oh, diam berarti belum ini Bu. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kau harus memakai helm, Bapak Budi? Nah ini biasanya nggak pakai helm.
Menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor sebenarnya paling rawan kecelakaan. Kita untuk menyelamatkan nyawa itu melindungi kepala kita dari benturan. Jadi sederhananya kita tambah tengkorak kepala kita biar kalau jatuh enggak cedera yang fatal. Baik, terima kasih. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Yudi. Enggak pernah pakai helm. Sudah muncul kalau kira-kira yang sama Pak Budi. Nggak ada jawaban lain kayaknya. Terima kasih. Yang pasti kita menggunakan helm ini bukan takut terhadap polisi ya Bapak Ibu. Nggak boleh. Helm kan kita gunakan memiliki fungsi. Tidak mungkin menciptakan sesuatu hal itu karena tidak ada fungsinya. Yang pasti untuk melindungi kepala. Yang namanya juga nasib ya, atau apa-apa yang ada di jalan kan kita tidak tahu. Entah itu nanti ada misal debu-debu yang pasti akan melindungi mata. Kemudian naudzubillah kalau misal kita terjatuh, kepala kita akan aman dari benturan. Selain itu, terutama dari pengendara yang rumahnya jauh termasuk saya, helm ini sangat bermanfaat sekali karena selain melindungi dari debu, apabila ada hewan-hewan yang ada di depan saya, misalnya ada truk ayam atau truk sapi, itu sangat bermanfaat menghalau bau-bau tersebut. Benar Pak Heri? Selanjutnya yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Monggo Bapak Alaika ini sepertinya siap menjawab ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang pertama pasti untuk kesehatan. Masker itu untuk orang-orang yang sakit supaya tidak menular ke teman-teman yang lain di sekolah. Maka yang sakit harus pakai masker supaya tidak menular ke teman-teman yang lain. Mencuci tangan itu juga penting ya, karena tangan itu sarang kotoran ya, sarang penyakit juga. Jadi mencuci tangan penting untuk menjaga kesehatan. Jadi penting ada peraturan untuk penggunaan masker dan cuci tangan untuk diri kita sendiri, yang pasti juga untuk teman-teman di lingkungan kita. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Barangkali ini Bapak Heri dari tadi senyum-senyum sendiri. Masker sama cuci tangan itu ya sebenarnya untuk menjaga kesehatan. Memang betul. Meskipun tidak sakit, kalau pakai masker itu kan melindungi akhirnya dari kesehatan. Hanya itu saja. Baik, terima kasih ya. Kenapa kok kita harus memakai masker dan mencuci tangan? Kita kan pernah ya Bapak Ibu berada di pandemi COVID-19. Entah percaya atau tidak percaya, yang pasti kita menggunakan masker awalnya karena anjuran pemerintah. Iya atau tidak? Ya. Lama-lama akan membudaya. Termasuk saya sendiri. Sekarang kalau kemana-mana melepas masker itu rasanya kayak nggak nyaman gitu, karena mungkin karena sudah terbiasa. Tetapi dengan penggunaan masker tersebut ternyata manfaatnya banyak sekali. Saya yang kalau terkena debu biasanya langsung flu, bersin-bersin, karena adanya masker ini alhamdulillah bisa tertolong. Kemudian mencuci tangan setiap saat. Kenapa kok kita harus mencuci tangan setiap saat? Benar kata Bapak Alex tadi, mencuci tangan. Tangan adalah tempat sarang kuman, karena kita memegang sesuatu pasti yang pertama dari tangan. Kemudian kita makan pun juga memegangnya dengan tangan. Jadi untuk itu kita harus membudayakan mencuci tangan setiap saat, agar apa yang kita pegang, kuman-kuman yang menempel pada tangan kita itu bisa bersih.
Kita kembali lagi ke materi yang tadi. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan kesepakatan kelas? Nah, ini menurut saya Ibu Uswatun ini yang cocok karena beliau adalah CGP Angkatan 7, senior saya ini. Ya. Mengapa dimunculkan kata keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas, ini menurut saya pribadi, awal dari sebuah keyakinan itu dari dirinya sendiri-sendiri, dari pribadi anak-anak sendiri yang meyakini bahwa hal tersebut adalah benar. Contohnya ketika ulangan harian, anak-anak itu tidak diperbolehkan, pasti tidak diperbolehkan untuk mencontoh atau nyontek atau apa gitu ya, atau mencuri jawaban dari temannya. Nah, kalau anak tersebut yakin bahwa kalau saya mencari atau melirik jawaban teman saya itu berarti saya membohongi diri saya sendiri bahwa, dan mengatakan bahwa saya itu tidak mampu. Tuh. Nah, karena yakin dalam dirinya, maka dimunculkan karena sifatnya itu klasikal, maka keyakinan tersebut yang muncul dari tiap anak diyakini secara bersama-sama dan dilaksanakan dalam satu kelas tersebut. Kalau kesepakatan kelas itu hanya sebuah kesepakatan, jadi bisa juga nanti dilanggar sama anak tersebut yang merasa dirinya tidak sepakat dengan kata itu, meskipun dalam musyawarah sudah dikatakan sepakat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Ibu, sangat luar biasa sekali. Mengapa kok keyakinan kelas? Karena yakin pasti berasal dari hati nurani, berasal dari diri masing-masing anak. Kalau kesepakatan pasti ada anak yang ya wes lah, kesepakatan di ngono. Jadi hanya kayak ikut-ikutan gitu, bukan berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini ada teks. Saya akan membacakan ceritanya. Saya izin ke belakang dulu. Cerita apa lagi ini? Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Bapak Joyo, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya itu tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Pak Joyo sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Pak Joyo berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Pak Joyo akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Pak Joyo. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Nah, hal ini tuh terus dilakukan Pak Joyo selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Pak Joyo sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heri. Pak Heri tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk ke kelas. Nah, ini pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi ya dan mengapa ya dunia? Mungkin itu, karena siswa-siswa itu kan itu tadi tidak tahu arti dari bintang itu. Kita kan termasuk ribet dari Pak Joyo. Jadi Pak Heru tidak mengikuti dalam kesepakatan kelas. Jadi itu kan dari bukan
Pak Heri tidak diajak waktu membuat kesepakatan kelas. Jadi Pak Heri tidak tahu. Terima kasih Bu. Jadi karena awalnya ini ya Pak Heri ini tidak tahu. Pak Heri tidak tahu kalau kelas 2 ini ada bintangnya. Jadi anak-anak itu tidak mau masuk kelas dan berebut-rebut masuk kelas. Kira-kira adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Siapa ya? Bapak William mungkin. Mohon maaf, Pak Budi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak itu kan pasti pun bisa tertib. Apa ya? Tepuk tangan dulu. Iya. Aja mikir. Apa ya? Banyak lah yang bisa kita lakukan. Misalnya kita nggak pakai stiker, kita apresiasi pakai tepuk tangan bisa. Jadi kita kasih kalimat hebat atau tepuk tangan yang keras itu bisa. Kemudian apa ya? Jadi gini. Wes mulai lanjut. Sementara itu dulu aja. Terima kasih. Ini ada tambahan dari Bu Uswatun. Monggo Bu. Ini mengenai cara supaya anak bisa rapi masuk kelas gitu ya, tertib gitu. Bisa yang dilakukan ini tidak berarti di TK ya, mulai kelas 1 sampai kelas 6 bisa dilakukan. Karena disuruh dari sudut kelas, di situ juga melatih kesiapan dan keberanian dalam memimpin. Anak yang memimpin itu bergantian. Kemudian setelah dipimpin, disiapkan, kemudian gurunya menyiapkan gambar flag ataukah sayang mungkin ya, ataukah hasa, apa itu namanya, hasa itu tos ya, tos ya. Di situ. Jadi ketika anak itu masuk, tempelkan milih ya, milih yang tangan gini, berarti sama gurunya nanti soalnya pakai gini, atau yang kepala nanti dia pakai gini. Jadi itu nanti bisa menentukan kondisi siswa masuk kelas. Dan untuk hadiahnya itu lebih baik dihilangkan. Dan terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, jawabannya Pak Budi maupun Bu Uswatun sungguh luar biasa. Pak Budi tadi menyebutkan bahwa kita menggunakan apresiasi dengan memberikan tepuk tangan kepada siswa, kemudian memuji siswa. Wah, hebat sekali, sudah masuk kelas dengan tertib. Kemudian dari Bu Uswatun juga memberikan metode memasuki kelas dengan kayak misal memberikan itu ya Bu, kayak semacam poster gambar gitu ya, ditempel di dinding. Kemudian siswa berbaris dengan rapi. Sebelum masuk mereka akan memilih apa yang akan mereka pilih. Ketika memilih tangan akan bertepuk tangan dan bertepuk tangan kayak tos gitu loh Bu ya, dan sebagainya. Nah, menurut saya ini yang lebih ampuh itu membuat suatu keyakinan kelas. Kenapa? Karena tadi kan keyakinan berasal dari diri siswa sendiri. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting saja. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Dan yang terakhir,
mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Tentunya masing-masing dari anak harus menyepakati dan meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kalau di kelas 5 dari 18 anak, kami meyakini ada 5 keyakinan yang kami gunakan. Yang terakhir yaitu budaya positif segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya pun ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini ada video menstabilkan identitas. Saya putarkan. Bukan yang tadi, Pak. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini adalah tahap menstabilkan identitas. Cirinya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi tugas kita yaitu menstabilkan agar tidak membudaya kesalahan tersebut. Ada beberapa kalimat yang bisa diajukan. Yang pertama yaitu membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak terlalu peduli pada kesalahanmu karena lebih fokus mencari pemecahan masalahmu. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini termasuk menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid yang salah dan mengadu ke kita, kemudian menceritakan sesuatu, jangan menodong, "Pak, kamu salah." Seharusnya jangan begitu, jangan langsung seperti itu. Kita kayak basa-basi dulu, kita beri menstabilkan identitas dahulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak memojokkan siswa. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini ada video kelanjutan dari yang tadi. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya detak-detak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, dengan validasi tindakan yang salah ini, siswa itu lebih sadar akan kesalahannya. Validasi tindakan yang salah adalah upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nada suara tersebut tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, berikut pertanyaan yang bisa disampaikan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Kemudian, kamu pasti melakukan karena ada alasan tertentu. Lalu, kamu melakukan
melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, bukan? Kemudian, mungkin kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi ini tuh tergantung kesabaran kita dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan siswa. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, tahap restitusi yang terakhir. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak gurunya ini sangat sabar sekali. Dari tahap menanyakan keyakinan, murid akan lebih termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Berikut adalah beberapa pernyataan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, sebagai keluarga, kelas atau sekolah, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke awal, yaitu kita membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian, nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati. Kemudian, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan lagi kepada siswa agar mereka paham dan mengingat apa yang sudah mereka yakini sebelumnya. Jadi kesimpulannya yaitu segitiga restitusi ini tidak perlu dijalankan secara berurutan jika memang kesalahannya ringan. Nah, guru langsung saja melakukan tahapan menanyakan keyakinan. Tetapi dengan menerapkan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, diharapkan murid ini menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga murid menjadi semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan atas kesediaannya mengikuti kegiatan diseminasi saya. Saya akhiri.